Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Setelah teman-teman menerima SK ya, jabatan akademik yang baru ya. Apakah SK lektor ya, atau SK lektor kepala atau SK guru besar ya. Nah, mulai harus memahami ya, bagaimana kewajiban khusus dari setiap jenjang jabatan yang baru. Meskipun demikian ya teman-teman semuanya, sebetulnya masih ada waktu ya, range waktu masih ya melaporkan ya di sisternya itu ya jabatan akademik yang lama. Tapi kalau teman-teman semuanya sudah ada yang melakukan perbaikan atau perubahan data yang di sister ya dengan mengupload ya SK, sehingga nanti tampilan jabatan akademiknya sudah berubah ya dari jabatan yang lama menjadi jabatan yang baru, ya maka tentunya harus memenuhi kewajiban khusus. Nah teman-teman, untuk refresh saja bahwa kewajiban khusus ini ya berlaku untuk setiap 3 tahun. Ya jadi pada saat diterbitkan atau pada saat dipublikasikan ya maka 3 tahun ya berlaku sampai dengan 3 tahun. Nah, bagaimana kewajiban khusus dari setiap jenjang yang baru ini ya kita sebetulnya masih mengacu pada perubahan PUBKD tahun 2021. Nah, ini akan kita bahas ya sekarang yang berkaitan dengan kewajiban khusus ya. Tapi sebelumnya ya kita refresh ya bahwa LKD setiap semester ya, dosen maupun profesor biasa itu 12 sampai dengan 16 SKS. Dan dosen atau profesor dengan tugas tambahan ini minimal 3 SKS. Jadi 3 SKS itu hanya di bidang pengajaran. Ya, penelitiannya boleh kosong ya, dan penunjangnya dan juga pengabdian masyarakatnya juga boleh kosong. Nah, kita akan bahas di sini selain ya memenuhi LKD setiap semesternya juga harus melaporkan kewajiban khusus. Harus dipenuhi ya setiap semester ya dengan bukti kinerja yang terbit ya dengan masa 3 tahun ya. Nah, di sini untuk yang aturan yang baru AA dan lektor ya satu buku atau pilihan atau satu artikel publikasi ilmiah nasional. Sampai sekarang kita masih menggunakan ini ya, mungkin nanti dengan permen yang ada saat ini yang berlaku ya di tahun 2026 itu Permen 52 tahun 2025, bisa jadi nanti ada perubahan ya, kita akan lihat aja nanti. Kemudian untuk lektor kepala, nah ini memang kewajiban khususnya cukup berat ya, karena 3 artikel jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2 ya, atau ya, 1 artikel jurnal internasional atau 1 paten. Di sini 1 paten ya. Jadi atas kekayaan intelektual atau haki ya tidak masuk di sini, ini hanya paten. Yang seringkali kita sebagai asesor ya di situ ada pelaporan untuk lektor kepala. Jadi kalau ada hak atas kekayaan intelektual ya maka harus kita keluarkan, itu tidak sesuai karena bukan paten. Dan 1 karya seni, desain atau 1 karya monumental lainnya. Sedangkan profesor bisa 1 buku ajar atau buku referensi ini ditambah dengan 3 artikel jurnal internasional. Kemudian atau 1 buku ya 1 artikel jurnal internasional yang bereputasi. Ya. Kalau yang 3 artikel jurnal internasional di sini ya salah satu ya sebagai penulis pertama, sedangkan untuk yang 1 artikel jurnal internasional bereputasi ini ya tulis sebagai ya penulis anggota. Dan di sini 1 buku plus 1 paten ya, 1 buku plus 1 karya seni desain review internasional atau 1 buku ya 1 buku ditambah dengan karya monumental lainnya untuk industri teknologi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada keterangannya disesuaikan dengan persyaratan khusus
ya PAK untuk profesor. Nah, ini kan persyaratan khusus atau syarat khusus PAK-nya untuk profesor kan sudah mengalami perubahan, tetapi sister ya atau itu masih belum mengakomodir, jadi kita masih menggunakan aturan yang lama ini. Nah, kemudian juga ada perincian ya dari masing-masing. Di sini kewajiban khusus asisten ahli dan lektor masih digabung ini. Bisa jadi nanti bisa berbeda antara asisten ahli dengan lektor ya. Kalau sebelumnya hanya satu buku ajar ya selama 3 tahun itu ya, kewajiban dosen selama 3 tahun, paling sedikit satu buku ajar pilihan atau buku teks ya, atau publikasi ilmiah saja. Nah, kemudian dipertegas menjadi satu buku ajar atau satu buku teks atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional. Di sini ada keterangan jurnal nasional ya, atau proceeding nasional. Nah, di sini juga bisa ya, bisa proceeding. Jadi masih disamakan antara asisten ahli dengan lektor. Bisa jadi nanti mungkin enggak semester ini, bisa di semester depan ya. Sekarang jadi semester asal ya. Mungkin nanti untuk semester genap ya, semester genap 2025-2026 untuk kewajiban khusus selama 3 tahun antara AA dan lektor bisa saja berbeda ya. Nah, kemudian di sini ya tidak harus sebagai penulis utama ya, bisa juga sebagai penulis pendamping. Bisa juga sebagai penulis pendamping. Nah, kemudian ada tambahan, jadi proceeding internasional bereputasi yang terindeks pada SIMAKU dan Scopus bisa dimasukkan. Ini dinilai sama dengan jurnal internasional terindeks basis data internasional. Jadi bisa digunakan untuk lektor kepala, ya paling sedikit satu artikel, ya sama seperti satu artikel di jurnal internasional terindeks basis data internasional, atau bisa juga ya digunakan sebagai kewajiban khusus profesor. Di sini paling sedikit 3 artikel sama, jadi 3 artikel ya proceeding internasional bereputasi ya, dan juga satu buku ajar sama dengan yang sebelumnya, 3 artikel jurnal internasional terindeks basis data internasional ditambah dengan satu buku ajar atau buku referensi. Jadi proceeding bisa teman-teman semuanya. Ini juga bisa untuk AA ya, tentu untuk AA sama lektor tentu ya akan bisa digunakan ya, karena untuk lektor kepala dan profesor aja bisa masuk. Nah, kemudian untuk yang lektor kepala, dari yang sebelumnya paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, tidak tidak dipisahkan atau tidak dibedakan ya, Sinta berapa itu, kemudian diubah ya menjadi paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2. Jadi teman-teman semuanya yang menjadi asesor ini saya rasa sudah bisa ya atau biasa melakukan penilaian ya terhadap asesi ya. Jika misalnya ada satu artikel yang di Sinta 3 ya, atau Sinta 4 ya, bisa dimasukkan sebagai unsur penelitian, tapi ketika masuk pada kewajiban khusus ya, maka itu dianggap tidak sesuai karena peringkatnya di bawah peringkat 1 atau peringkat 2. Nah, ini kita harus paham. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan SK lektor kepala ya, mulai untuk melakukan ya perencanaan publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 2. Kemudian sedangkan untuk karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3 sampai dengan peringkat 6 yang sebelumnya bisa dipakai, nah ini bisa digunakan sebagai kewajiban khusus untuk asisten ahli dan lektor ya, cukup satu saja. Tapi tidak bisa digunakan sebagai kewajiban khusus untuk lektor kepala. Nah, kemudian untuk yang kewajiban khusus profesor, di sini paling sedikit satu buku ajar atau satu buku teks ya, dan 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks basis data internasional. Atau pilihannya paling sedikit satu buku ajar atau
buku referensi dan 3 karya ilmiah yang diterbitkan di proceeding internasional yang terindeks pada Simaku dan Scopus. Nah, ini juga bisa ya, kalau ada proceeding ya 3 proceeding ya bisa memenuhi ya, dianggap memenuhi ya kewajiban khusus profesor. Jadi satu buku ajar, jadi buku ajarnya tidak perlu setiap semester, tidak perlu setiap tahun sekali ya, tapi buku ajar bisa kita buat ya, misalnya tiap 2 tahun sekali atau paling mentok ya tiap 3 tahun sekali bisa, karena berlakunya tergantung berlakunya ya, masa berlakunya. Tapi sebelum masa berlakunya selesai, tentu kita sudah harus menyiapkan naskahnya dan juga menyiapkan target dari publishernya. Nah, sebelumnya mungkin sebelum ke pembahasan yang di profesor, kita kembali lagi untuk yang lektor kepala di sini ya. Ada keterangan pilihan ya, pilihan selain pada jurnal internasional ya yang terindeks ya pada basis data internasional ya 1, dan juga 3 jurnal nasional yang akreditasi peringkat 1 atau peringkat 3, atau di sini 1 ya, 1 paling sedikit ya 1 jurnal internasional ya tadi sudah, atau 1 paten. Yang dimaksudkan di sini paten ya, yang dimaksudkan di sini adalah paten, bukan sekedar hak atas kekayaan intelektual ya, tapi ini paten. Jadi kalau hak atas kekayaan intelektual ya, maka kita ketika melakukan penilaian ya, maka kita tulis itu tidak sesuai, bisa sebagai penulis utama atau sebagai penulis pendamping. Nah, kemudian juga untuk yang profesor ini juga demikian, ini juga paling sedikit 1 paten ya. Ini sebagai pengganti ya 1 jurnal internasional yang bereputasi. Kalau paten ya bisa sebagai penulis pertama atau sebagai penulis pendamping, sama juga 1 jurnal internasional bereputasi, tidak harus sebagai penulis utama, bisa sebagai penulis pendamping. Tapi kalau kita misalnya publikasi di 3 jurnal internasional yang terindeks pada basis data internasional, maka salah satu itu sebagai penulis utama. Demikian, semoga paparannya bisa dipahami ya. Semoga bagi teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan SK jabatan akademik yang baru ya termotivasi ya untuk menyiapkan ya, meskipun misalnya masih menggunakan jabatan yang lama dalam pelaporan di sister, tapi mulai nanti untuk semester depannya ya mesti harus mulai untuk ya harus langsung memenuhi kewajiban khususnya. Jadi kalau sudah diganti ya sudah diubah ya menjadi jabatan akademik yang baru di sisternya, maka nanti kewajiban khususnya secara otomatis akan berubah. Nah, sebelum itu terjadi ya maka teman-teman harus memprediksi ya kira-kira sampai sekarang sudah terpenuhi enggak dengan kewajiban khususnya untuk jabatan akademik yang baru. Semoga informasinya bermanfaat ya, tetap semangat semuanya rekan-rekan semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.